10,6. 10,6 cm. Oke, betul ya. Siapa tadi yang jawab? Fitria, Ibu. Potensial gitu. Oke, nah ini masih dalam sentimeter ya. Berarti kalau kita rubah ke SI kan jadi 10,6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus kita tadi, ke pekerjaan kita tadi. Kan berarti R1, ya kan? Jarak antara kawat 1 ke P dan jarak antara kawat 2 ke titik P itu kan sama kan? Gitu. Berarti ini ya R1 sama dengan R2 sama dengan X. Berarti kita masukkan ke sini X Q1 plus Q2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Q1 plus Q2. Tadi sudah kita tahu ya, Q1 plus Q2 sama dengan min 5 Q1 kan? Min 5 Q1-nya sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 9 dibagi tadi 10,6 kali 10 pangkat min 2. Nah, nanti ini cari hasilnya berapa volt gitu ya. Nah, nanti saya langsung tulis aja ya. Nanti kalian cari supaya nggak salah min 1780 volt gitu. Itu untuk potensial listrik di titik T. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Nomor 4 nih kayaknya soalnya payah. Tapi kalau kalian paham ya sebenarnya nggak payah ya. Nomor 4, potensial listrik V pada daerah antar dua plat sejajar, yakni plat A dan plat B. Kita gambar dulu. Jadi ada dua plat sejajar A dan B. Dinyatakan dengan V. Jadi daerah ini punya potensial listrik yang dinyatakan dengan persamaan V 1500 X kuadrat. Di mana X ini nanti satuannya dalam meter. Maksudnya sumbu X itu nanti satuannya dalam meter. Merupakan jarak yang tegak lurus terhadap plat A. Ini jarak sini. Ini sama dengan X gitu. Pada X sama dengan 1,3 yang ditanya ya, yang ditanya pada X sama dengan 1,3 cm, berapa medan listrik dan sebenarnya arahnya ya, kalau lihat dari sini kan, apakah medan listrik itu menjauhi atau menuju plat A, berarti kan ditanya arahnya. Nah, kita cari medan listrik. Teman-teman sudah tahu bahwasannya rumus beda potensial antara suatu titik atau suatu benda, dua buah benda yang saling bermuatan itu delta V sama dengan min integral E D S ya. Kalau di dalam sumbu X berarti nanti ini EDS atau EDR gitu juga boleh. V min ada yang nulis EDR seperti ini, sama saja min integral E dx. Kalau dia hanya ada pada sumbu X, karena kita tahu dalam fungsinya dia hanya mengandung variabel X gitu. Berarti ini kan VA, VB ya, V akhir kurang V awal sama dengan min integral E dx. Kalau V akhirnya itu sama dengan 0 gitu. V awalnya ya, V awalnya B dan A itu misalkan titik awal, kan medan listrik itu kan hanya ada di tengah-tengah gitu. Berarti awalnya medan listrik itu ya di plat itu sendiri kan.
dan di X sama dengan 1,3 cm. Misalkan kita tulis di sini ya. X sama dengan 1,3 cm. Ini titik akhir. Nah, kalau di titik awal, kita anggap dia 0 gitu. Maka VB sama dengan min integral E dx. Gitu. Gimana cara cari E-nya? VB min E integral dx. Kita diferensialkan dua ruas ya, kedua ruas. Berarti ini D V per dx d dx min E integral dx gitu. D VB dx, E-nya kita taruh keluar karena dia tidak ada variabel X-nya, min E D dx integral dx. Ya, kita tahu ya, fungsi itu fungsinya diturunkan, terus dinaikkan dengan integral, itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1, gitu. Maka kita nanti punya rumus min, G aja, kita bilang G, VD, dx, min E, atau min E sama dengan D, V akhir, atau dx, atau bisa ditulis gini, dv per dx gitu. Nah, ini sebenarnya saya tunjukkan penurunannya, rumusnya saja, tapi kalau mau diingat, ini rumusnya ya. Kalau nanti kalian menemukan soal yang disuruh mencari medannya, tapi V-nya itu dalam bentuk fungsi gitu. Nah, kita masukkan di sini ya, untuk yang A, min E sama dengan dv per dx. dv-nya D sama dengan minus ya. Atau minusnya kita rubah ke sini juga boleh ya. Ini minusnya ke sini bersama dikali minus min D sama dengan 1500 X kuadrat per dx. Berapa ini turunannya? Berapa turunannya? 1500 X kuadrat. Min 3000 ya, Bu. Min 3000 X. Min 3000 X, Bu. Betul, betul. Min 3000 X. Gitu. Karena dia X, maka kita taruh di sini arahnya I. Ini EX ya. Karena dalam fungsi itu kita tahu bahwa dia cuma punya variabel X kuadrat. Maka kita tahu nanti E-nya itu hanya ada pada sumbu X saja gitu. Makanya nanti arahnya I ya, arahnya I. Gitu. Nanti kalau misalkan ada yang di Y, ya berarti nanti kalau ada dia ya, E, X, Y sama dengan min, ya ini parsial jadinya, do V, do X, I, plus minus do V, do Y, J gitu. Ini ya, ini kalau fungsinya itu dia punya X, dia punya Y gitu. Diturunkan terhadap X, arahnya I, diturunkan terhadap Y, arahnya I. Gitu. Yang kita masukkan, min 300, X-nya tadi diketahui pada X sama dengan 1,3 cm atau 1,3 kali 10 pangkat min 2 ya, berarti I berapa ini? Ya 9 berarti ya. Minus 1,3 ini kan 3,9, 10 pangkat 3, 10 pangkat min 2. I. Berarti min 3,9, 10 pangkat 1 I sama dengan min 39 I. Newton per Coulomb. Nah, ini hasilnya. Untuk arahnya kita lihat. Dia medannya menjauhi atau menuju gitu. Ya, kita lihat dari hasilnya. Hasilnya kan negatif I ya.
Negatif I itu kan berarti arahnya ke arah sumbu X, berarti kalau hasilnya negatif, arahnya I, berarti negatif I, ini kan berarti arahnya ke kiri dalam sumbu X, berarti dia mendekati atau menjauhi, berarti jawabannya itu dia bergerak arah E-nya itu mendekati plat A ya, karena kan arahnya ke kiri. Kiri itu kan berarti ya ke kiri ya, menuju ke plat E. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas sudah cukup? Cukup. Cukup, Bu. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Dua buah partikel bermuatan dan batang bengkok membentuk busur lingkaran. Busur lingkaran yang bermuatan tersusun seperti gambar di bawah ini ya, seperti ini ya. Gitu. Batang bengkok memiliki muatan Q1 sama dengan 7,21 New Coulomb atau kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Q2 sama dengan 4 Q1. Q3 sama dengan min 2 Q1. Jarak antara batang bengkok, batang yang ini yang bengkok, terhadap titik pusat sama dengan R. Catatan sudut θ sama dengan 20 derajat. Berapakah potensial listrik pada titik pusat sumbu XY? Yang ditanya di sini ya. Atau titik origin 0,0 gitu kan. Atau kita sebut titik P ya, kita samakan aja di pusat atau titik P. Nah ini sebenarnya jangan terkecoh gitu dengan sudut-sudut seperti ini gitu. Biasanya kan kalau kita mencari E atau mencari F itu kan harus kita uraikan dulu baik ke sumbu X baik ke sumbu Y, karena mereka itu besaran vektor. Kalau besarannya skalar ya nggak usah gitu, kayak soal nomor 1 ya. Jadi yang dilihat itu titik awalnya Q2, yang dicari titik akhirnya P. Ya udah jaraknya yang dilihat hanya jaraknya yang ini aja gitu, nggak usah kita uraikan ke X, nggak usah kita uraikan ke Y. Berarti P di titik P gimana nyarinya? Ya, mudah ya, ke total juga, sama juga gitu. P atau V di titik pusat ya, itu sama dengan P1 plus P2 plus P3 gitu. Ini yang batang ini kan tadi sebenarnya gini kan rumusnya, karena integral Q1 per S1 plus kali karena muatan titik ya langsung Q2 R2 plus K Q3 R3 gitu. Karena batang bengkoknya ini homogen dan V adalah besaran skalar, maka integral dari Q1 ya Q gitu kan, Q1 plus K Q2 R2 plus K Q3 R3 gitu. Dari soal Q1 itu jaraknya R, Q2 jaraknya 2 kali R, Q3 itu jaraknya R. Masukkan aja ya kan dari sini ya, jarak antara atau Q1 ke titik P R, jarak antara Q2 ke titik P 2R, jarak antara Q3 ke titik P R gitu. Masukkan K Q1 R plus K Q2 2R plus K Q3 R. Kita potong ya, R Q1 plus Q2 per 2 plus Q3 satu sini K per R Q1 sama dengan Q1 terus dulu Q2 berarti ya Q2 4 Q1 Q1 per 2 kemudian
kemudian ketiga ini 21 ya. Dua ya. 1 ditambah 21 dikurang 2 ini kan bonus. Kemudian 1 masukkan 9 bisa ditambah 9 R-nya sama dengan 2 meter ya tadi sama 2 meter kemudian sisa 7,21 10 kali 26 7,21 kali 10 kali 6 gitu. Nah ini dihitung dulu terus kan dengan segitu kan ya. Kamu pasti itu ya. Ini siapa yang jawab? Garis mas Bu. Ya. Tahu kalau kali kan 32 4 5 langsung kan. Oke, sudah betul ya. Nah, kemudian ditanyakan untuk soal nomor 5. Soal sama. Dulu soalnya bola lubang kecil dengan biji sama dengan 5 ohm. Bola-bola kecil bentuk ini misalnya isinya sama dengan 50 ohm atau 5 kali 10 sama dengan 60 ohm. Bola kecilnya ya. Bola kecil. Itu jadi sama dengan 3 cm atau 3 kali 10 sama dengan 2 meter. Sebulat susah. Kemudian bola logam besar sama logam ya. Berarti ini sama logam, ini logam. Kita tahu logam itu berarti bolanya konduktor. Ini ya sama dengan 15 ohm atau 15 kali 10 pangkat dengan 6 ohm. R-nya dengan 6 cm. Kalau kali 10 pangkat ini 6. Nah, ditanya berapa potensial dari kedua bola logam tersebut? Nah, ya. Dan yang kedua, yang potensialnya. Dan jika bola digabungkan dengan sebuah karat, apa yang terjadi dengan bola kecil dan bola besar? I, A, dan I, B. Misalkan yang bola kecil ini A, ini B, gitu ya, misalkan. Nah, kita jawab dulu pertanyaannya. Yang ada adalah berapa beda potensial. Berarti beda potensial itu delta V-nya ya. Delta V-nya itu berarti V B kurang V A. V bola besar kurang V bola kecil. Nah, dimasukkan. Rumusnya A jadi ini ya integral karena itu dia ada dimensi yang kemarin titik K dq per R B dB in K integral dq A per RA. Tapi karena ya lagi-lagi V itu adalah besaran scalar
Dan pada bola konduktor ya, atau pada suatu benda yang sifatnya konduktor, muatan itu akan tersebar merata atau homogen ketika ini sama dengan B RA min K CA RA. Terus di sini kayaknya kita keluarkan ini B RB min CA RA 9 kali 10 pangkat 9 QB-nya sama dengan 2 besar ya, 15 kali 10 pangkat min 6 per RB-nya 6 kali 10 pangkat min 2 kurang 5 kali 10 pangkat min 6 per 3 ya, 3 kali 10 pangkat min 2 min 2. Nah, ini tinggal cari ya berapa delta V-nya. Itu kan berarti kalau kita sederhanakan ya, 9 kali 10 pangkat 9 bisa kita keluarkan kan ini 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 2 ya, dan ini sama kan ya, dikali 15 per 6 min 5 per 3 5 per 3 berarti ini 9 kali 10 kurang 6 itu 3 ditambah 2 5 ya, 9 kurang 6 3 ditambah dikurang min 2 5 ya, 10 pangkat 5 kita samakan penyebutnya matematika SD ini ya, 15 min 10 tuh. Jadi 9 kali 10 pangkat 5 per 6 bisa kita coret, ini 3 ini 2 3 kali 10 pangkat 5 jadi 2,5 berarti ya. Atau 7,5 ya, 2,5 kali 3 7,5 kali 10 pangkat 5 volt gitu. Oke, itu yang A. Yang B soal nomor 6 ya. Yang B jika ya di sini ya saya tulis ya, yang B ini lanjutannya kawat dihubungkan ke bola A dan bola B, jadi di sini ada kawatnya. Bagaimana muatan bola kecil dan bola besar? Kita tahu ya, kalau dia dikasih kawat atau dihubungkan kedua bola itu dengan kabel, maka nanti kita ingat bahwasannya ya, ingat pada bola konduktor muatan akan tersebar merata di permukaan bola gitu. Nah, kalau dia tersebar di permukaan bola, berarti ketika dikasih kawat, ya ini dikasih kawat, dia jadi gabung, maka nanti muatan-muatan yang saat diberi kawat maka dua bola ini menjadi
Satu bola konduktor tunggal. Dari mana kita tahu konduktor? Karena logam ya. Nah, berarti nanti muatan pada Ki A akan terinduksi muatan pada bukan Ki A ya, pada bola A akan terinduksi atau berpindah ke bola B, sehingga B nanti sama dengan 0 karena muatan berpindah ke bola A dan Ki B-nya nggak ada Ki A-nya, Ki bola kecil sama dengan 0, ini bola kecil, Ki B-nya bola besar adalah Ki total gitu, karena yang dari bola kecil itu semuanya ada di permukaan bola besar. Ki A plus Ki B. Apa Ki A-nya? 5 habis 5 mu ya, 5 mu kulon ditambah 15 mu kulon menjadi 20 mu kulon gitu. Ya, tempat kita untuk jadi pada muatan bola kecil dan bola besar. Pada muatan bola kecil muatannya jadi 0 dan muatan bola besar itu jadi muatan total yaitu 20 mu kulon gitu. Oke, untuk nomor ini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Nah, cukup ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nah, Cukup, Bu. nggak ada. Nah, nanti ini surat-suratannya saya kirimkan. Tadi udah send semua ya. Udah send semua. Oke, saya anggap sudah ya. Kalau habis ini nanti langsungnya saya tutup. Otomatis dia tertutup kalau ini diakhiri. Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan kelas tutorial kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.